Selamat datang di Dava Novel Channel. Jangan lupa subscribe dan like untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Bab 45 Ten. Cu, kamu takut? Ola Sansui diam. Lampu redup jatuh, dan Mark berdiri diam di platform tinggi. Di depannya, selusin pria besar berdiri dalam dua baris, bahkan Sulei, menunggu dengan hormat. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang tercengang, menatap pemandangan itu dengan tidak percaya. Ini. Uang tunai 20 juta. Mes. Su datang untuk mengirimkannya secara langsung. Haruskah aku pergi ke acara spesial? Siapa saudara ini? Mungkinkah itu benar-benar orang yang sangat kaya? Pada saat ini, seluruh aula tiba-tiba meledak. Banyak orang gemetar dan kehilangan suara. Semua penghinaan dan ejekan sebelum menghilang, dan apa yang tersisa di alis adalah kejutan dan keheranan yang tebal. Mereka tidak mengharapkan ini di depan mata mereka. Seorang pria berpakaian sederhana benar-benar memiliki kekayaan seperti itu. Kapan Tuan Chu terlibat dengan Sulei? Tidak hanya orang-orang di luar, di ruang pribadi, mata Erikson hampir terbelah saat dia melihat pemandangan di hadapannya. Tidak banyak orang yang membuat Erikson cemburu di Realville City, tapi Sulei jelas salah satunya. Wanita ini tidak hanya pergelangan tangannya yang kuat, tetapi latar belakangnya juga sangat besar. Dia juga manajer cabang Realville dari Red Flag Bank. Dia bertanggung jawab atas banyak kekayaan. Jika orang seperti ini mendapat bagian dengan Tuan Xiaochu, yang kaya, yang berkuasa, maka awan ini. Negara mungkin tidak ada hubungannya dengan dia, Erikson. Jadi sekarang, melihat Sulei dan Mark berjalan bersama, Erikson secara alami sakit perut. Tanpa mengatakan apa-apa, dia berlari untuk menyapa Mark. Mustahil. Itu kartu limbah, bagaimana mungkin dia harus menarik begitu banyak uang? Uang itu pasti palsu. Itu pasti palsu. Lin Qian tidak pernah bisa menerima kenyataan di depan matanya. Dia berlari dengan mata merah, berteriak tajam, mencoba memverifikasi keaslian uang itu. Aku akan pergi ke Nima. Apakah Tuan Chu berani menyinggung hal-hal yang tidak memiliki mata? Begitu Lin Qian berlari ke atas panggung, dia ditampar oleh Erikson yang mengikutinya. Kemudian Erikson tersenyum datar dan menyapa Mark. Chu, kamu kaget. Ketika Sulei melihat Erikson, dia sedikit terkejut dengan matanya yang indah. Jelas dia juga terkejut bagaimana Erikson ada di sini, dan sepertinya dia masih mengenal Mark. Sial. Bukankah itu master kedua dari Realville Lee? Dia sebenarnya ada di sini. Apa istimewanya? Kamu masih memperlakukan pria itu dengan hormat. Munculnya Erikson sekali lagi menimbulkan banyak gelombang di antara penonton. Sulei dan master kedua, bisakah kamu mendapatkan Realville dengan satu orang? Orang di depan Anda memiliki dua orang pada saat yang bersamaan. Lalu, di masa depan, bagaimana Anda bisa memandang rendah seluruh provinsi Noirford? Bu, siapa ini Tuan Chu? Let's Realville, kapan kamu datang ke sini? Melihat orang-orang muda di peron tinggi, yang membuat Sulei dan Erikson memperlakukan satu sama lain dengan hormat, kerumunan di sini merasa luar biasa. Banyak wanita bahkan menatap Venus dan melihat pemujaan Mark. Menikah, kamu harus menikah ini. Adapun juru lelang Wang Lulu, dia bahkan lebih takut untuk buang air saat ini, dan dia memukuli seluruh tubuhnya. Tuhan, siapa yang baru saja dia sakiti? Wang Lulu hampir ketakutan, dia tidak sabar untuk menendang wanita jalang Lin Qian sampai mati. Jika dia tidak berada dalam ritme yang tidak masuk akal dan kacau, bagaimana dia bisa menanyai Tuan Chu, apalagi membiarkan penjaga keamanan Mark pergi? Ini masalah besar, wajah Wang Lulu pucat, dan dia berjalan menuju Mark dengan senyum masam. Pak Chu, barusan. Jangan, aku brengsek,
Tuan Chu tidak bisa menyandang nama itu, kamu harus membiarkan keamanan mengusirku. Mark berkata dengan suara yang dalam, dan Wang Lulu mendengar ini. Saat itu, saya sangat takut. Bab 46 Dia adalah istri saya. Pak Chu, beraninya aku, salah paham, itu semua hanya kesalahpahaman barusan. Wang Lulu hampir menangis, dan akhirnya menoleh ke Sulei yang meminta bantuan. Dia sering berurusan dengan Sulei, dan itu dianggap sebagai persahabatan. Saat ini, saya berharap Sulei dapat membantunya mengatakan sesuatu yang baik. Hah? Nona Wang, kamu juga di sini. Sulei sedikit terkejut. Gambut. Wang Lulu menangis sepanjang waktu, berani merasakan bahwa Sulei hanya mendorongnya ke samping tanpa melihat dirinya sendiri. Namun, saya menyinggung Tuan Chu. Aku juga tidak bisa membantumu. Sulei merosotkan tangannya, menyatakan bahwa dia tidak bisa membantu. Wang Lulu bahkan lebih putus asa. Tapi Mark tidak memperhatikannya lagi. Itu hanya peran kecil, dan Mark tidak repot-repot melihatnya. Dia hanya mengangguk ke Erikson dan Sulei, lalu berjalan ke depan. Di sana, Lin Qian menutupi wajahnya dan berbaring seperti anjing. Mark merendahkan, tatapannya yang acuh tak acuh jatuh, kamu dan aku tidak punya kebencian, tapi kamu tidak seharusnya mempermalukan Helen. Karena dia adalah istriku. Kata-kata samar Mark adalah mata Lin Qian. Tiba-tiba melebar. Matanya penuh ngeri, otaknya pucat karena ledakan, dan ada badai di hatinya. Istri. Mungkinkah Tuan Chu yang misterius di depannya hanya itu adalah menantu dari keluarga Qiu, tapi bukankah suami Helen Qiu? Pada saat ini, Lin Qian gemetar, dan hatinya frustrasi sesaat. Setelah beberapa saat, Lin Qian tersenyum dengan air mata, matanya penuh dengan penghinaan terhadap diri sendiri, dan dia hanya merasa bahwa hidup telah membuatnya menjadi lelucon besar. Dia selalu berpikir bahwa orang yang dinikahi Helen Qiu adalah sampah, orang yang tidak kompeten dan tidak berguna, dan dia akan diinjak-injak selamanya di masa depan. Sampai sekarang, Lin Qian akhirnya tahu bahwa dia salah, mereka semua salah. Orang yang dinikahi Helen Qiu adalah orang yang sangat hebat. Helen, selamat, semua harga diri Lin Qian tidak diragukan lagi hancur dalam sekejap ini. Dia berpikir bahwa setelah menikah dengan Wang Yu, dia sudah menginjak-injak Helen Qiu. Sekarang tampak bahwa semuanya adalah lelucon. Lelang telah berakhir, dan semua orang pergi satu demi satu. Saat ini, Mark telah memasuki ruang pribadi dengan Erikson dan sedang mendiskusikan masalah di sini. Namun, wanita Sulei juga mengikutinya. Pak Su, menurutmu ada sesuatu yang ingin aku diskusikan dengan Tuan Chu? Dia mengundang Mark untuk datang ke sini malam ini untuk lebih dekat. Dia secara alami tidak ingin Sulei berpartisipasi di dalamnya, jadi dia segera mengeluarkan perintah untuk mengusir para tamu. Mark tersenyum lembut, lupakan, karena Tuan Su ada di sini, ayo kita makan bersama. Saya mendengar bahwa guru kedua dan Tuan Su adalah orang yang kuat dan kaya, dan mereka masing-masing menempati setengah dari langit di Rilville. Mark tersenyum tipis sambil mencicipi teh. Ketika Erikson dan Sulei mendengar ini, mereka merasa malu, dan dengan cepat menjelaskan bahwa mereka semua adalah orang-orang yang tidak mengetahui situasi di luar untuk mendapatkan nama palsu. Di depan Tuan Chu, beraninya berbicara tentang kekuasaan. Beraninya bicara tentang kekayaan. Erikson dan Sulei menolak. Baik Erikson dan Sulei mengetahui detail Mark. Dia dari keluarga Chu, ayahnya adalah kepala keluarga Chu, dan dia sendiri adalah satu-satunya keturunan generasi Tianzi. Bang Hongqi membuka cabang di Rilville untuknya. Dalam hal kekuasaan dan kekayaan, ini bukanlah kota Rilville. Saya khawatir tidak ada yang bisa dibandingkan dengan keluarga Chu di seluruh Vietnam.
undang aku malam ini. Ini tidak sesederhana hanya makan, kan? Jika Anda memiliki persyaratan, katakan saja. Mark tidak berhenti pada topik ini, menyesap tehnya, dan berkata perlahan. Bab 47. Saya harap Tuan Chu akan membantu. Sentuhan kayu cendana tetap hidup di kamar pribadi yang mewah. Mark menyesap teh berlumpur itu dengan ringan, dan sudut mulutnya selalu memiliki senyuman yang tidak terasa seperti apa-apa. Senyuman ini baik dan membuat orang merasa seperti angin musim semi. Meskipun Mark berasal dari keluarga kaya, dia tidak memiliki kesombongan dan mendominasi di belakang keluarga kaya. Sebaliknya, dia merasa lembut, baik hati, dan ramah. Mungkin pesona kepribadian yang dipancarkan Mark itulah yang membuat begitu banyak orang bersedia bekerja untuknya seumur hidup. Apa yang Tuan Muda Xiao Chu katakan? Hari ini, saya mengadakan perjamuan dengan Erikson. Ini benar-benar seperti makan bersama Tuan Chu. Tidak ada pesona lain. Erikson tersenyum dan memberikannya kepada Mark. Minum teh. Betulkah? Mark terkekeh, lalu berkata pelan, 6 bulan lalu, Lee Group gagal menggabungkan Hanhai Real Estate dan sahamnya menurun. Hanya dalam 6 bulan, harga saham telah dipotong setengah. Mendengar ini, Erikson tercengang. 3 bulan lalu, Grup Lee memutuskan untuk memasuki Denham Timur untuk membuka pasar baru, dan menderita kerugian besar karena saingan. Ini, wajah Erikson perlahan memucat. Mark melirik Erikson, berhenti, dan melanjutkan, sebulan lalu, Chief Financial Officer dari Lee Group dicurigai melakukan pekerjaan dan melarikan diri dengan sejumlah besar uang. Jerami terakhir yang membanjiri Grup Lee. Bank Doga sudah mulai menolak meminjamkan ke Lee Group. Jika yang saya harapkan tidak buruk, Lee Group, yang telah mendominasi Realfield selama hampir 10 tahun, kini telah memutuskan rantai modalnya. Kelompok itu hancur. Bulan ini, hanya mengandalkan dukungan finansial dari keluarga Sen, mari kita hampir tidak bisa bertahan hidup. Suara samar Mark bertahan perlahan di dalam ruangan. Pada saat ini, Erikson hampir bodoh, wajah lamanya pucat, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Ini, kamu. Bagaimana kamu tahu? Situasi grup, bahkan keluarga Erikson, hampir sepenuhnya tidak diketahui, meskipun itu adalah manajemen puncak perusahaan, mereka hanya tahu sedikit. Tetapi Erikson tidak menyangka bahwa pemuda berusia awal 20-an ini akan mengetahui hal ini. Sangat teliti. Seolah segala sesuatu tentang dirinya dilihat olehnya, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Mark tidak berbicara, tetapi mengangkat teko, tersenyum dan mengisi wajah tua itu dengan Erikson yang benar-benar pucat dengan teh, dan kemudian melanjutkan, saya tidak hanya mengetahui ini. Saya juga tahu bahwa uang dari industri keluarga Sen tidak dapat mendukung Anda lama-lama. Dalam waktu setengah bulan, jika tidak ada lagi dana yang disuntikkan, Grup Lee akan bangkrut dan dilikuidasi. Yayasan 10 tahun RY telah menghilang. Suara Mark yang tenang dan acuh tak acuh, hanya jika petir melanda, Erikson langsung tertegun. Jauh di alisnya, kekhawatiran dan depresi yang selama ini tersembunyi, namun akhirnya terungkap saat ini. Dia menghela nafas, tapi memang begitu. Tidak ada lagi penyembunyian, seperti yang diharapkan, Tuan Chu, saya tidak bisa menyembunyikan apapun dari Anda. Selain ingin berkenalan dengan Tuan Chu, tujuan lain dari perjamuan hari ini adalah berharap Tuan Chu dapat mengulurkan tangan membantu dan menyelamatkan saya dari Grup Lee dalam krisis. Selama Tuan Chu bisa membantu, sejak itu, istri kedua saya, istri kedua Lee, bersedia membela Tuan Chu. Hormati Tuan Chu sebagai guru dan hormati dia sebagai ayah. Mata Erikson penuh dengan ekspresi memohon dan memohon. Ekspresinya penuh hormat, dan tatapannya yang rendah hati dan penuh hormat seolah-olah itu benar-benar putra Mark. Su Lei di samping memandang, tapi sudut matanya bergerak-gerak dengan keras, rubah tua ini,
benar-benar tidak tahu malu. Untuk mengejar garis keluarga Chu, bahkan wajah lama pun hilang, dan putranya bersedia. Di dalam kamar, hening beberapa saat. Hanya angin sejuk di luar jendela yang perlahan bertiup masuk melalui jendela Prancis yang besar. Mark tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama, tetapi hanya menyesap teh sambil tersenyum, dan wajah Erikson menjadi lebih jelek dan alis. Keputusasaan bahkan lebih buruk. Selama Tuan Chu bisa membantu, mulai sekarang, anak kedua saya, Li, akan bersedia menunggang kuda untuk Tuan Chu, dan kepala kudanya akan melihat ke depan. Bab 48, saya tidak tertarik pada Anda. Tepat ketika Erikson benar-benar putus asa, Mark perlahan meletakkan cangkir teh di tangannya. Tuan Su, besok, sebut majikan kedua 1 miliar. Oke, Tuan Chu. Su Lei segera setuju. Dan Erikson langsung senang, wajah lamanya tertawa dan berkata, haha, terima kasih Tuan Chu karena telah memberikan arang di salju. Di masa depan, saya akan membayar kembali semua Erikson bahkan dengan bunganya. Mark tersenyum lembut, Anda tidak perlu membayarnya kembali. Milikku. Tuan kedua, lakukan dengan baik. Urelville, biarkan Anda mengelolanya. Saya berharap di masa depan, saya tidak akan mengecewakan saya lagi. Mark menepuk bahu Erikson, dan dengan suara lemah, sepertinya ada juga pesona yang tak bisa dijelaskan. Erikson ada di sana sejenak, merasa seperti Erikson telah menjadi pion Mark selama bertahun-tahun. Oke, mari kita berhenti di sini hari ini. Tuan Su, kirim saya ke bawah. Setelah Mark selesai berbicara, dia tidak tinggal lama. Dia menelepon Su Lei dan meninggalkan aula San Sui bersama-sama. Pak Chu, berjalanlah perlahan. Di pintu masuk aula, Erikson tidak bisa menahan untuk menelan secara diam-diam saat dia melihat ke arah punggung keduanya yang menjauh dan lekuk mempesona Su Lei. Bu, wanita ini, Su Lei, adalah penjahat yang sangat jahat. Tidak heran bahkan Tuan Xiao Chu memanggilnya untuk memberikannya. Erikson menghela nafas sebentar, tapi dia iri, tapi Erikson tidak punya nyali untuk menganiaya Su Lei. Peran yang kejam. Mawar berduri semacam ini, aku takut Tuan Chu bisa ditaklukkan. Erikson menoleh ke belakang lagi, lalu menyapa Yin Bao dan kembali ke rumahnya bersama. Dalam perjalanan pulang, Su Lei mengemudikan mobil, dan Mark duduk di sebelahnya. Aroma tubuh Su Lei memenuhi nafasnya. Siapapun dengan identitas tertentu di Urelville akan terkejut melihat pemandangan ini. Siapakah Su Lei? Dengan Urelville Erikson Li, masing-masing bertanggung jawab atas setengah langit di Urelville. Orang seperti ini, wali kota Urelville City harus mengakuinya, bagaimanapun juga, pencapaian politiknya bergantung pada dukungan dari para pemimpin bisnis ini. Namun, wanita kuat seperti inilah yang membuat Denham ketakutan dengan reputasi yang begitu cantik dan galak. Sekarang di depan Mark, dia pendiam seperti anak kucing, bersedia menjadi supir untuk mengirimnya pulang. Pada saat ini, Mark menyalakan radio dan melihat keluar jendela sambil mendengarkan musik. Matanya tenang dan jernih, dan Su Lei tidak bisa melihat sesuatu yang aneh di matanya. Seolah-olah duduk di sampingnya saat ini bukanlah godaan dewasa yang mempesona kecantikan, hanya seorang pria yang kasar. Su Lei harus sedikit terkejut, dia agak percaya diri dengan pesonanya. Jika pria lain sendirian, saya khawatir akan sulit bagi mereka untuk bertahan. Tetapi orang di depannya bahkan tidak repot-repot melihat dirinya sendiri, dan tidak bisa melihat hasrat atau antusiasme untuk dirinya sendiri di alisnya. Jangan lihat. Kamu tidak secantik istriku, aku tidak tertarik padamu. Ketika kecelakaan Su Lei terjadi, kata-kata Mark yang tiba-tiba hampir tidak membuat Su Lei marah. Apakah ada yang bicara seperti itu? Tuhan, bagaimana bisa pria seperti itu punya istri?
Wajah Sulei memerah karena marah saat ini, dan dia berdiri dengan marah, dan ada gelombang ombak di depan setir. Melihat Sulei seperti ini, sepertinya sangat tidak meyakinkan. Jangan berdiri tegak. Tidak peduli seberapa kenyang, itu tidak akan menjadi montok seperti istriku. Kamu, kata-kata Mark selanjutnya hampir membuat hidung Sulei bengkok. Menusuk, gesekan berkecepatan tinggi antara ban dan tanah menimbulkan suara yang tajam. Keluar dari mobil. Kembalilah sendiri, wanita ini tidak akan mengirimkannya. Sulei memerah, dan suaranya yang cemberut segera terdengar. Pintu terbuka dan Mark diusir. Angin malam bertiup semilir, Mark terbungkus baju tipis, tapi dia terlempar di pinggir jalan sendirian. Melihat mobil BMW yang tertinggal dalam debu, Mark tersenyum tak berdaya. Sial, apa kau begitu sombong? Tidaklah cukup untuk mengatakan yang sebenarnya. Hei, sepertinya semua wanita itu sama. Mark awalnya berpikir bahwa wanita kuat seperti Sulei seharusnya tidak terlalu peduli tentang hal-hal ini. Tapi Nima, siapa sangka di bawah aura dingin dan agung Sulei, ada hati yang begitu sombong. Akhirnya marah, dan langsung melemparnya ke jalan. Hei, aku juga pelit. Ya, kembali dan nikmati pemandangan malam. Mark tersenyum masam. Bersambung.